Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan sahabat Dukun Digital. Oh, ada Bang Agung, ada Bang Iwan nih. Nih bandar cau, bandar pisang. Nih bandar kapsul, tahu kapsul apaan tuh? Nah, ini bandar sapi ini. Ini malam-malam gini kita masih nongkrong nih, Bang Iwan masih usaha nih dia. Tahu dia bersandar sama usahanya, tahu dia bersandar sama Tuhannya dia. Jam berapa ini? Wah, itu jamnya ngaco. Jam berapa ini? 8 ya. Udah jam 9 malam. Si buka counter. Ya, orang banyak bersandar pada usahanya seolah-olah keberhasilan hidupnya dari usahanya. Padahal enggak. Ya banyak juga orang tertipu seolah-olah dengan usahanya ya dia susah, dia lari ke arena-arena yang penuh dengan kesesatan, banyak mistik, masuk ke alam-alam jin, minta bantuan sama bangsa jin. Katanya Emang bisa ngebantu ya? Hah? Emang jin bisa ngebantu ya? Jinnya aja bingung, orang jinnya juga nggak usaha, gimana mau ngebantu. Terus ditambah lagi manusia-manusia yang punya sifat jin, namanya disebutnya kahin, ngembus-embusin. Katanya kalau mau laku pakai gendam, kata Bang Iwan tuh, biar laku katanya digendam katanya tokonya. Terus banyak juga orang lari katanya ke sana tuh minta bantuan sama Nyi Roro Kidul katanya. Katanya dia Tahu mampu. Aiwan, tahu Aiwan, tahu. Kayak Nyi Roro Kidul katanya. Ada yang tahu, sahabat. Ke pinggir laut katanya. Yang dengan ritual-ritual yang gak jelas. Padahal kalau kita meyakini bahwa hidup kita sudah dalam jaminan Allah, kenapa kita harus takut gitu. Padahal malaikat juga menyampaikan rezeki dan waktunya nggak pernah salah, pasti pas gitu. Ya kata Nabi, kata Rasul, inna rizqa la yatlubul abdu kama yatlubu ajaluhu. Ya sesungguhnya rezeki katanya mencari seorang hamba sama seperti ajal mencarinya. Ya kita mau ngumpet di mana juga yang namanya ajal pasti datang. Sama rezeki juga gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau rezeki kita diambil orang lain. Gitu. Kalau kita punya usaha, kita kerjasama, ya kita bagi rezeki, ya bukan berarti rezeki kita berkurang, nggak sama sekali berkurang. Kalau ada rezeki dia, ya rezeki dia, rezeki kita, ya rezeki kita. Ya kebetulan aja dalam waktu yang bersamaan mungkin dapatnya dari satu tempat yang sama dalam kebersamaan. Gitu. Ya begitu juga kalau kita usaha, dagang, kalau di depan kita ada pesaing kita, ya kita nggak perlu resah dan nggak perlu rusuh mencari apalagi apa itu namanya untuk mencari paranormal, untuk mencari pesugihan, mencari panglaris, nggak perlu gitu. Karena kita melukai diri kita sendiri. Ya nanti waktu kita habis, uang kita habis, dagang kita laris juga enggak. Tapi lebih baik kita banyak beristighfar dalam berusaha. Ya nanti akan dengan istighfar kita memohon ampun, artinya kita memasrahkan. Ya pasrah itu bukan diam, sabar itu bukan diam. Artinya kita dalam usaha bersabar dan kita pasrahkan kepada Allah. Artinya kita meyakini segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Detik nafas kita, jengkal hidup kita sudah diatur oleh Allah. Jadi nggak usah perlu resah, nggak perlu takut. Gitu. Apalagi sampai minta bantuan gitu, nggak usah lah. Akan menyesatkan diri kita jauh. Ya kita malah nggak banyak ngerti nanti tentang agama. Bantuan akan tutup kita. Jiwa kita akan tertutup gitu. Ya lebih baik kita santai baca istighfar, memperbanyak istighfar. Karena apa? Orang banyak beristighfar itu akan dibukakan karena pasrah dia. Masrahkan dirinya pasrah. Udah apa tuh? Ya udah Islam. Ya damai pasrah. Selama pasrah dia, selama pasrah ya artinya segala seseorang mengakui bahwa dirinya adalah seorang hamba, dia meyakini itu lebih baik ketimbang dia jiwanya nggak hidup
orang yang menemui bangsa-bangsa gitu, menemui manusia-manusia yang nggak jelas itu, dia jiwanya nggak hidup dalam dirinya, sehingga jiwanya itu resah dan lari kepada mana? Bukan kepada Tuhannya, tapi lari kepada kesesatan. Ya siapa yang dimintain bantuannya? Yaitu paranormal, dukun, gitu kan katanya ahli hikmah, tapi ujung-ujungnya ya dukun-dukun juga prakteknya. Lari kemana? Ke tempat persugihan. Akhirnya apa? Bersekutu dengan iblis dari bangsa jin, gitu kan? Kenapa? Ya karena jiwanya resah. Tapi kalau dia jiwanya tenang, jiwanya pasrah, dia akan meminta bukan kepada hal yang seperti itu, tapi benar-benar kepada Al-Malik dia minta, gitu. Kepada Al-Malik, artinya apa? Yang menguasai seluruh. Siapa? Ya Allah, gitu. Malik yaumiddin, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Jadi kalau kita benar-benar, mohon maaf, potong, tadi ada iklan. Namanya juga di jalan ya. Ada yang beli tadi. Iya. Kita sering juga lupa. Kalau kita dalam usaha, kita bersandar kepada usaha kita. Sambil yang ngerokok ya, nggak apa-apa ya? Iya, ngerokok. Ya padahal kalau dalam usaha kita tetap bersandarnya bukan pada usaha. Ya sehebat apapun usaha kita, jangan dijadiin sandaran. Tapi tetap kita bersandar kepada Allah. Allahus Somad, gitu. Sekarang kita contohin. Orang merasa hebat dalam jualan. Misalkan kita contohin dia dagang bakso, modal 200.000 dengan keyakinan bahwa dia mampu laku. Belum tentu, tapi kalau ditanya laku laris ya laris, ya mungkin ya 1-2 mangkok disebut laku juga gitu. Tapi kalau ditanya pulang modal ya enggak juga kan ya gitu. Kita keluar dari pagi nih, keluar modal 200.000 dagang bakso, ternyata pas sampai menjelang sore sampai malam, ternyata kita cuma laku 10 mangkok. Isinya 10 mangkok, itu satu mangkoknya 10.000 atau 15.000. Kalau di total berarti cuma berapa? Cuma 100.000. Berarti dia nggak ada untung, masih tetap rugi. Berarti nggak bawa uang gitu. Karena modalnya juga tadi 200. Ya artinya dalam usaha apapun kita, yang pertama kita sandarkan adalah jiwa kita kepada Allah sebelum kita membuka usaha. Artinya apa? Ya kita bermunajat kepada Allah. Setelah kita munajat, baru yang pertama kita temui adalah Tuhan kita untuk menghadapi dunia, bukan akal kita. Seringkali orang bermain dengan akalnya, seolah-olah akal ini akhirnya jadi Tuhan. Usaha dengan akalnya enggak. Sehebat apapun akal kita, tetap kita harus bersandar dulu kepada Tuhan kita. Setelah kita sudah bersandar kepada Tuhan kita, sudah bermunajat kepada Allah, baru kita gunakan akal kita sejernih mungkin. Ya pakai planning, usaha seperti apa, bagaimana. Baru nanti akan Allah berikan petunjuk melalui akal kita. Nanti akan selalu ada jalan. Nah seringkali orang melupakan Tuhannya, melupakan Allah, sehingga seolah-olah akalnya jadi suatu kehebatan. Dia usaha pakai akalnya, akhirnya apa yang terjadi? Akalnya malah buntu. Ternyata kan tertutup akalnya, akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak menemui jalan dalam usaha. Yang ada apa? Rugi, ya kan? Rugi yang dia temui. Tapi berbeda orang yang menyandarkan hajatnya kepada Tuhannya, lalu dia temui dunianya, insya Allah dunia itu akan ditaklukkan oleh Allah. Walaupun meskipun pada saat itu mungkin dalam usahanya dia rugi, nanti akan ada gantinya yang lain. Allah berikan dari jalan keluar yang lain gitu. Namanya apa? Namanya layah tasib gitu. Jadi mau mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka itu harus takwa dulu, wa mayatakillah dulu. Bukan ujuk-ujuk datang layah tasib, enggak. Jadi kita sandarkan dulu kepada Allah, nanti bahkan Allah berikan jalan keluar yang nggak disangka-sangka gitu. Kan kita nggak seringkali dalam usaha itu beranggapan ya kita mampu memplanning, memanage dengan baik, tapi ujung-ujungnya ternyata yang ada kebuntuan dalam hidup kita. Iya rugi. Tapi kalau kita belajar memasrahkan diri kita
Bukan berarti pasrah itu diam, bukan, tapi kita pasrah, kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Iya, kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Lalu apa ya, dengan kesabaran kita jalanin gitu, dengan kita sabaran kita jalanin. Lalu kita berpikir dalam kesabaran itu bagaimana caranya untuk memajukan usaha kita. Baru diatur pakai planning, pakai manajemen gitu. Kalau belum apa-apa kita udah meyakini dengan daya pikir kita, wah celaka kita, bahaya namanya, berbahaya sekali gitu. Apalagi sudah menyangkut hal-hal yang berbau-bau mistik gitu ya, yang sangat dilarang dalam agama, ya harus hati-hati kita, harus hati-hati gitu. Ya kalau nggak diri kita yang menyelamatkan, siapa lagi gitu kan gitu. Oke, udah malam, bobo ah itu Mas, tanya Mas, kaitan yang tadi di awal disampaikan kaitan dengan apa namanya, pesugihan. Pesugihan itu berarti kan ada satu komitmen, ada satu perjanjian dengan bangsa di luar manusia, berarti kan dengan bangsa jin mungkin ya. Nah, itu apakah mungkin bangsa jin itu membantu bangsa manusia dalam hal yang diinginkan oleh manusia itu berdasarkan kesepakatannya mungkin atau tidak? Karena kan tidak bisa dibuktikan secara nyata kan, yang namanya jin yang kita percayai untuk membantu usaha kita atau gimana itu gimana tuh? Pulsa tuh, beli pulsa mungkin tidak ya, membantunya dalam hal gimana Pak di sini? Hah? Ya ini dulu, berhenti dulu. Nggak apa-apa, ini orang beli kok ntar. Ini dulu, tuh juga putus ini lagi juga. Oke, kita lanjut lagi. Ada gangguan lagi. Gimana tuh? Iya, kita jawab pertanyaan nih Om Agung nih. Ya nggak ada. Bangsa jin itu juga sama dusta. Bangsa jin juga sama dengan bangsa manusia, juga sama. Nggak punya keberdayaan apapun. Sama seperti bangsa manusia. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada, nggak punya daya, nggak punya upaya apapun ya. Nah cuma manusia itu jadi prasangka atau sugestinya, sugesti terhadap dirinya sendiri gitu. Padahal enggak, sama. Makanya manusia nanti kata Allah itu dalam surah ini Al-A'raf ayat 179 bahwa Allah itu akan memasukkan manusia dan bangsa jin ke dalam neraka karena ada 3 hal. Yang pertama, dia punya hati, tapi hatinya nggak pernah dipakai untuk merasakan keberadaan Tuhannya. Sama bangsa jin juga sama begitu. Akhirnya saya bilang tadi, jiwanya jadi ngambang kemana-mana karena dia nggak paham. Yang kedua, dia dikasih mata oleh Allah, tapi dia nggak mampu melihat kekuasaan Allah. Jadi matanya seperti buta, hatinya juga buta. Akhirnya pergi kemana-mana yang nggak karuan gitu kan, gitu. Begitu juga yang ketiga, dia dikasih telinga, tapi nggak bisa mendengar ayat-ayat Allah, gitu kan? Ya artinya kita udah dikasih petunjuk oleh Allah, hudalil muttaqin, apa yaitu Al-Quran. Tapi karena kita Al-Quran yang nggak pernah disentuh, nggak pernah dipelajarin dan nggak pernah dimengerti, ya itulah jadi zulumat, gelap, zulumat ala nur. Jadi gelap kita dalam cahaya apa? Ya cahaya petunjuk. Gitu. Coba kalau kita belajar menelaah sedikit, ya tadabur, tafakur, bahwa alam ini, gitu. Kebanyakan. Iya, ada 3 hal, mau bangsa jin maupun bangsa manusia sama aja. Ya dia dikasih hati tapi tidak pernah merasa, tidak bisa merasakan keberadaan Tuhannya dalam dirinya. Terus yang kedua, dikasih mata tapi tidak mampu menghidupkan matanya, baik mata lahiriah atau mata batiniahnya, ainun basora atau ainun basirah. Yang ketiga, dia dikasih pendengaran, gitu kan, tapi nggak pernah mampu mendengarkan ayat-ayat Tuhannya, ya kan, baik ayat yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Artinya apa? Ada kalam kauliyah, ada kalam kauniyah, ada kalam yang tersurat, ada yang tersirat gitu. Jadi kalau kita bisa mempelajari itu, maka kita nggak akan
nggak akan pernah kita tersesat, apalagi mengikuti bangsa itu. Enggak, bahwa kita lebih diberikan kemuliaan gitu daripada bangsa mereka gitu. Kalau kita udah dikasih kemuliaan, ya kenapa kita nggak menggali kemuliaan diri kita gitu. Sama, kalau kita mampu menggali diri kita, menggali alam yang ada di dalam diri kita, istimewa. Bahwa diri kita ini ada alam, di dalam diri kita ini adalah mikrokosmos, yang di luar itu makrokosmos. Yang di luar ini alam kabir, yang kecilnya adalah alam sagir gitu. Alam sagir ini pada nyatanya memang kecil, tapi pada hakikatnya besar. Kalau alam kabir pada nyatanya besar, tapi pada hakikatnya kecil. Kenapa seperti itu? Kita lihat gunung. Gunung itu besar, pada nyatanya besar, tapi pada hakikatnya kecil. Kenapa dibilang kecil? Dia nggak mampu menceritakan yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita yang alam syagir ini mampu menceritakan alam kabir yang besar. Dia besar, tapi kita bisa naikin. Kalau kita udah di atas gunung, kita udah paling tinggi, kalah tinggi dia. Tapi kalau dia nggak mampu menaiki gunung yang ada di dalam diri kita. Makanya pada hakikatnya alam kabir itu adalah kecil. Walaupun pada nyatanya terlihat besar oleh mata. Tapi kalau kita, ini alam sagir, pada nyatanya kecil, tapi pada hakikatnya besar. Kalau kita menyelami diri kita, yang ada di dalam diri kita, Masya Allah, ternyata banyak segala kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita, dan akan terbuka tabir-tabir alam yang ada di dalam alam kabir ini. Karena apa? Ya kita banyak belajar dengan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, atau alam kauliyah dan alam kauniyah gitu. Makanya kita harus belajar. Ya asal muasalnya alam kauliyah itu alam yang tersurat, bisa dijadikan buku, itu asbab dari kalam kauniyah yang tidak tampak, yang nggak ada suara dan nggak ada huruf, gitu kan gitu. Akhirnya jadilah terucap dan jadilah dibukukan, ditulis, di mana namanya disebutnya kitab. Nah, jadi disebut kitab gitu, jadilah disebut buku. Karena apa? Karena daripada hasil yang terucap, yang awalnya tidak berhuruf dan tidak bersuara, akhirnya disebutlah alam kauniyah. Nah, jadilah yang terucap dan tersurat, yang ditulis itu disebutnya kalam kauliyah atau kalam yang tersurat. Gitu. Ya, mudah-mudahan dari hal yang kecil ini kita sama-sama banyak belajar. Gitu. Waktunya udah malam, kita tutup toko, kita tidur. Salam, jumpa kembali dengan Dukun Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.